Halo, Assalamualaikum Bapak. Halo, halo, ya, halo, Nah, Pak. Halo, Pak. ya, Kedengaran ya, Pak halo, ya? putus-putus, Pak. Tes, halo, Halo, Pak. halo, Iya, Pak. halo, halo. Tes, tes. Iya, halo, Oh Pak. ya, coba, ada, oke. Oke, siap. Ya, sudah, gimana, Pak? Ini, Pak, saya mau menanyakan terkait hewan hewan berbahaya yang dilepas liarkan sepanjang tahun 2023. Ini ada berapa sih, Pak? Oh, ini saya kebetulan lagi di luar. Kalau terkait berapanya, berarti kan saya harus lihat data ya. Iya benar, Pak. Saya lihat data pastinya. Nah, Mm-mm, ini kita lagi di luar. mm-mm. Jadi saya kalau terkait dengan data detailnya, nah saya belum bisa memberikan jawaban karena belum bisa buka data. Oh, iya Tapi sih. kalau di Mm-mm, kantor pasti ada datanya. Ini saya lagi nggak di kantor soalnya, mm-mm, lagi di luar. mm-mm. Jadi gimana? Nah, kemarin saya ada dikasih data di ular aja sih, Pak. Terkait ular ular piton kalau nggak salah itu ada 6 katanya kan. Ah, Mungkin itu data dari kantor. data Data dari dari kantor. kantor. Iya, Pak. Nah, mungkin Ya, ya, fokus oke. ke Ya, ular aja kali ya, Pak, karena ular banyak ya. Saya lihat beredar berita yang beberapa minggu ini tuh ular yang ditemukan oleh warga gitu. Nah, itu kan katanya sudah dilepas liarkan itu sebanyak 4 dan 2 masih ya, ditransit katanya, Pak. ya. Nah, Ini juga perlu kita, gimana, gimana, Pak? Terus, silakan, silakan. Nah, ya kemudian Pak, pertanyaannya saya yang kemarin Pak, misalkan ada warga yang kemasukan rumahnya mungkin masuk ular, kadang kan ibaratnya masyarakat biasanya panik ya Pak ya, itu bisa saja membunuh dan segala macam. Ya, Nah, tapi kan mungkin ya, dari tanggap BKSDA itu apakah boleh membunuh atau seperti apa sih Pak? ya, begini. Sebenarnya juga tidak kok batasannya hanya semata-mata boleh dan tidak itu juga ya. Mm-mm. Nah, yang pertama yang harus kita harus memahami secara lengkap lah ya. Mm-mm. Nah, kita pertama harus paham juga eh, Kalimantan ini kan khususnya Kalimantan ya. Mm-mm. Dulu kan juga memang sebelum masyarakat berkembang sedemikian rupa, kan juga dulu itu rumah-rumahnya satwa kan begitu. Ya benar Pak. Nah, begitu begitu manusia berkembang, mungkin rumahnya satwa jadi kebun, jadi pemukiman dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah, mungkin kita harus meluruskan dulu Mm-mm. tidak selalu bahwa kemunculan satwa di kebun di rumah itu selalu identik dengan salahnya satwa, belum tentu ya, belum Mm-mm. tentu. Saya tidak bermaksud menyalahkan manusianya juga tidak, tapi itu adalah sebuah perkembangan yang sebuah keniscayaan lah perkembangan seperti itu. Nah, apalagi khususnya ular ini. Ular itu kan binatang yang adaptasinya tinggi lah ya, Mm-mm. kemampuan adaptasinya. Bahkan Mm-mm. mungkin di gorong-gorong di kampung pun bisa hidup dia kan gitu. Mm-mm. Yang mungkin dulu dia rumahnya memang di situ. Nah, terkait dengan boleh membunuh dan tidaknya ya kita lihat konteksnya dulu. Memang satwa liar beberapa ada yang dilindungi dan lain sebagainya ya. Mm. Dan keputusan membunuh satwa liar itu bukan selalu merupakan solusi loh ya. Tidak selalu menjadi solusi membunuh. Meskipun saya mengerti kalau ada satwa khususnya yang berbahaya masuk rumah masyarakat terus panik ya kita mengerti. Rumah dinas saya juga pernah kemasukan ular biawak, padahal itu di tengah kota loh ya. Mm. Hanya karena depannya parit, begitu banjir biawaknya keluar, ularnya keluar masuk ke rumah. Ya memang kalau sedapat mungkin tidak dibunuh ya karena memang ya pertama satunya dilindungi dan yang kedua setiap makhluk hidup itu kan diciptakan itu kan ada fungsinya, betul tidak? Iya benar Pak. Ya kan? Tuhan menciptakan ular itu tidak salah loh ya. Mm. Bahkan Tuhan menciptakan harimau itu juga tidak salah loh ya. Nah, hanya keputusan membunuh itu bukan tidak selalu menjadi keputusan terbaik, tapi juga tidak selalu bisa disalahkan. Saya mengerti misalnya ada satwa yang berbahaya masuk rumah sudah mengancam nyawa manusia. Mm. Nah mungkin masyarakatnya membela diri terus akhirnya satwanya mati ya itu juga kita juga mengerti konteks itu situasi itu. Jadi kalau himbauan kami
kalau misalnya ada satwa masuk rumah lah, kalau masih di kebun mungkin kita masih bisa sedikit toleransi ya. Kalau di kebun ada ular di kebun ya sudah lah, biarkan saja kan begitu, lewat saja. Tapi kalau misalnya satwa berbahaya masuk rumah, ya kalau memang bisa diusir atau dihalau biar kembali ke luar ke hutan, ya silakan dilakukan itu. Tapi kalau seandainya tidak sanggup melakukan itu, bisa saja menghubungi BKSDA atau mungkin instansi lainnya, atau nanti instansi lainnya juga akan menghubungi BKSDA, misalnya kepolisian atau mungkin pemadam kebakaran. Kadang-kadang mereka juga dikontak juga terkait satwa liar, akhirnya mereka juga nanti nyambungnya ke BKSDA juga. Namun demikian juga kami mengerti seandainya yang masuk ke dalam rumah itu misalnya ular kobranya sudah aktif sekali menyerang ke sana ke sini, ya kita mengerti juga, manusianya juga harus selamat. Jadi gitulah konteksnya begitu, tidak ada yang harga mati, ini nggak boleh dibunuh. Nah kalau misalnya beruangnya udah menyerang di dalam rumah, gitu misalnya gitu kan, nah, kita juga mengerti. Tetapi untuk jauh ke depan, kita harus membangun pemahaman yang komprehensif, ya. Manusia berkembang sedemikian rupa, yang perkembangan itu makin lama juga menginvasi rumah-rumahnya satwa kan begitu. Nah, mungkin ke depan suatu saat kita harus terbiasa loh ya, mungkin bertemu orang hutan, bertemu beruang, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Artinya, seperti kita sekarang lihat anjing, ketemu anjing kan biasa, padahal zaman dulu anjing juga binatang buas kok. Sekarang di kota-kota besar kayak di Jogja, pengamatan burung itu sudah di Malioboro. Akhirnya kan manusia harus berdampingan, terbiasa gitu ya. Nah kalau contoh di Kalteng, mungkin kemarin yang baru dilaunching oleh Bu Menteri, Desa Tahawa sebagai desa ramah satwa. Di situ masyarakatnya luar biasa. Di desanya itu muncul beruang, muncul orangutan, muncul owa-owa, mereka biasa sekali. Bahkan di sini ada warung, di seberang warung ada beruang bersarang, mereka biasa saja. Malah mereka jadi tempat penelitian, jadi tempat orang berwisata melihat satwa. Akhirnya mungkin suatu saat ke depan kita harus begitu. Karena mau nggak mau manusia berkembang kan. Berkembang dan pemukimannya, ladangnya juga masuk ke habitat-habitat satwa. Jadi jangan selalu berpikir bahwa satwanya yang harus pergi. Mungkin satu saat kita harus siap berdampingan kan begitu, itu yang sedang kita bangun. Dan di Tahawa sudah berhasil, masyarakatnya sudah tidak ribut kalau ada orang hutan muncul, ada beruang muncul, sekalipun mereka nggak ribut. Bahkan di desa sebelahnya, desa Tuwung, mereka sudah minta ke BKSDA untuk dilepas liarkan satwa, menjadi tempat lepas liaran satwa. Nah, luar biasa ini. Nah, mungkin ke depan konsepnya harus begitu. Meskipun sekarang kami juga mengerti masyarakat masih ada yang panik kalau ada satwa masuk kebun, masuk rumah, apalagi kalau masuk rumah ya. Tapi seperti itu adalah konteksnya. Ya kalau bisa tidak dibunuh, diusir. Tapi kalau memang tidak berani mengusir, ya silakan menghubungi instansi pemerintah terdekat lah. Nanti kan dihubungkan ke BKSDA juga. Itulah himbauan kami. Kalau misalkan satwa liar itu kan ibaratnya termasuk kayak ular. Nah, ini kan beberapa bulan ke belakang juga ada buaya tuh Pak. Nah, itu kalau buaya tuh kalau di BKSDA sudah beberapa kasus sih Pak yang ditangani terkait buaya Pak. Kalau buaya di Kalteng ini malah jarang ya. Pak. Jarang. Saya di Kalteng itu kan belum ada setahun tugas di Kalteng. Malah saya belum pernah mendapatkan kasus buaya. Yang serius sekali enggak ada. Berarti nggak ada sampai menghubungi BKSDA ya Pak, masyarakat ya Pak ya? Oh iya, bisa menghubungi saya. Meskipun di tempat tugas saya sebelumnya di Kalimantan Barat, kami sudah bisa berkomunikasi dengan masyarakat, sudah kami beri pemahaman. Kalau ada buaya masuk kampung, masuk pemukiman, mereka sudah nggak heboh, malah ditangkap sendiri, dilepaskan di sungai yang lebih jauh dari pemukiman. Dan itu mereka lapor ke BKSDA Kalbar. Waktu saya tugas di Kalbar seperti itu. Masyarakat sudah seperti itu levelnya. Ada buaya muncul di kampung, mereka nggak lapor BKSDA, nggak ribut-ribut. Mereka tangkap sendiri, mereka lepaskan ke sungai yang lebih besar, lebih jauh dari pemukiman, dan baru dilaporkan ke BKSDA. Kami sudah melepasliarkan
Oh iya, nah itulah suatu saat mungkin kita harus terbiasa begitu. Mhm. Bahkan di Singkawang, di Kalbar, itu waktu sebelum kita pindah, kita sudah mulai mengembangkan konsep kota ramah buaya. Itu mungkin akan menjadi yang pertama di Indonesia. Kebetulan saya terus pindah, saya belum tahu nih apa yang dilanjutkan oleh teman-teman. Mhm. Konsepnya adalah karena di kota Singkawang sering muncul buaya Oh, di sungai di tengah kota, tapi kalau kita harus nangkap buaya di sungai kan setengah mati, iya benar Pak. ya kan susahnya. Tiba ditangkap satu bisa muncul yang lain kan tuh nggak selesai-selesai. Akhirnya kita kembangkan dengan Pemda setempat dan mereka menyambut antusias untuk mengembangkan kota Singkawang sebagai kota ramah buaya. Jadi sungai-sungai dirapikan, turap sungai ditinggikan, dikasih pagar. Nah, rancangannya begitu. Baru nanti di pinggir-pinggir sungai itu mungkin dijadikan kafe, orang nongkrong sambil lihat buaya lewat, tapi diamankan untuk manusianya, untuk buayanya. Itu konsep yang dulu mau kita bangun di Kalbar sebagai Singkawang sebagai kota ramah buaya. Mhm. Ya, ke Siap, depan mungkin konsep-konsep seperti itu harus dikembangkan. di Kalteng Tidak Pak ya? hanya, wah ribut nangkep, kapan selesainya? Akan begitu terus. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke Mhm. depan akan begitu terus kan? Heeh. Begitu. Berarti intinya ini ya Pak ya, masyarakat harus bisa hidup, berdampingan dengan satwa. Ya, kita sedang menggodok menyiapkan konsep itu dan di beberapa desa di Kalteng sudah siap, Sudah ada yang menerapkan bahkan ya sudah Pak ya? siap. Sudah Desa Tahawa itu baca di Desa Tahawa. Masyarakatnya sudah nggak ribut kok ada Mhm. beruang muncul, ada orang hutan muncul nggak ribut, Mhm. malah jadi atraksi wisata kok. Keren kan? Iya benar Pak. Oke siap Pak, mungkin itu aja Pak, terima kasih banyak Pak. Mohon maaf mengganggu Oke, waktunya. ya, Siap Pak, semoga ya, Bapak terima sehat kasih kan. selalu. Ya, Assalamualaikum. salam.